Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat tawuran pelajar di Kabupaten Serang tewas. Aktivis di Tangerang Raya minta pagar laut Paku Haji dibongkar. Jelang perayaan Imlek, vihara di Kabupaten Lebak mulai berbenah. Seorang remaja berkebutuhan khusus berusia 15 tahun di Kabupaten Serang menjadi korban ruda paksa yang dilakukan pria yang berprofesi sebagai pemangkas rambut. Setelah mendapati laporan dari keluarga korban, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang akhirnya menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di tempat usahanya di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Di tempat usahanya itulah pelaku yang sudah memiliki 2 orang anak juga melakukan ruda paksa. Kejadian bermula saat korban dengan alasan akan mengantar pulang. Namun saat di dalam kios, pelaku justru memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Meski korban sempat melawan, namun pelaku terus melancarkan aksinya. Korban kemudian diantar oleh pelaku, namun tidak sampai ke rumah. Korban juga sempat diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Di kejadiannya itu sekitar bulan November, pelaku itu kebetulan berprofesi sebagai tukang pangkas rambut di desanya. Nah, jadi sekitar pukul 03 dini hari, korban itu memang memiliki berkebutuhan khusus, gitu. Jadi dia sembari jalan pulang sambil menangis. Kemudian di situ kebetulan pelaku melihat, akhirnya dipanggil ke kiosnya. Nah, kemudian disitulah dibujuk sama pelaku, kemudian akhirnya terjadi tindakan asusila yang akhirnya dilaporkan oleh orang tua korban. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Program makan bergizi gratis di Kota Cilegon, Banten diharapkan dapat menggandeng para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat berkunjung di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bisa berbeda di setiap daerah. Oleh sebab itu, Bima Arya meminta kepala daerah bersama kepala dinas terkait untuk mempelajari secara rinci aturan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang juga bisa menggandeng pihak ketiga dari masyarakat sekitar. Selain itu, harga setiap porsi dari program makan bergizi gratis menyesuaikan keuangan setiap daerah. Sasaran pembagian makan bergizi gratis dari PAUD hingga SLTP. Gratis itu nanti saya minta tolong dipelajari secara detail oleh dinas terkait karena model-model kerjasamanya berbeda-beda. Ada yang bermitra dengan yayasan, dengan swasta, ada yang mungkin bisa didanai oleh APBD, ada yang sepenuhnya dikelola oleh pusat. Jadi tolong dipelajari itu dan nanti akan juga menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya titip agar di dapur-dapur itu betul-betul melibatkan UMKM lokal. Bima Arya berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan gizi anak sekolah dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. 80 prajurit TNI dari Batalion Infanteri 320 Badak Putih dan 20 orang ibu-ibu Persit mengikuti bakti sosial donor darah. Kegiatan sosial ini dilaksanakan di Aula Batalion Infanteri 320 Badak Putih Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan dimulai dari tahap registrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pendonor dalam kondisi sehat dan aman. Kegiatan bakti sosial ini melibatkan petugas gabungan dari tim kesehatan Yonif 320 Badak Putih dan petugas unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang. Menurut Ketua Dewan Pengawas Komite Donor Darah Indonesia, bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2025 ini mencapai sekitar kurang lebih 280 juta jiwa. Sedangkan pihak PMI masih kekurangan sekitar 1,4 juta kantong darah. Hanya sekitar 1,6 juta kantong, lalu terpenuhi sekitar 4 juta. Jadi masih cukup banyak. Dari mana sumbernya? Ya dari manusia juga, karena tidak ada mesin yang mengganti manusia untuk bisa menghasilkan darah. Di dalamnya ada plasma, di dalamnya ada komponen-komponen trombosit, ada yang bisa menjadi imunoglobulin dan sebagainya. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi kalau perlu diketahui, semakin teratur mendonorkan darahnya, yang pria 2 bulan, yang wanita 2,5 sampai 3 bulan, itu malah akan lebih sehat. Selain bakti sosial, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pasien talasemia di Kabupaten Pandeglang. Hari ini kegiatan HUT Fokus Wanda bertempat di markas Yonif 320 Badak Putih. Kami melibatkan sekitar 80 orang prajurit ditambah 20 orang persit. Harapannya dapat menghasilkan 100 kantong darah sesuai dengan yang diminta oleh pihak Fokus Wanda. Pihak PMI menghimbau kepada masyarakat agar tidak ragu mengikuti kegiatan donor darah yang bisa dilakukan di kantor PMI di sejumlah daerah.